Selamat datang di video animasi 3D Ocean Map. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi bangun ruang sisi datar. Pada materi ini, terdapat dua kompetensi dasar yang ingin kita capai, yaitu kompetensi dasar 3.8, menentukan jaring-jaring dan unsur-unsur bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Dengan indikator pembelajaran 3.8.1 memahami jaring-jaring bangun ruang sisi datar, 3.8.2 memahami unsur-unsur bangun ruang sisi datar. Selanjutnya kompetensi dasar 3.9 membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Dengan indikator pembelajaran 3.9.1 memahami luas permukaan bangun ruang sisi datar. 3.9.2 memahami volume bangun ruang sisi datar. Pada bangun ruang sisi datar, terdapat 4 buah bangun ruang, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Terdapat 4 submateri pada bangun kubus ini, yaitu unsur-unsur kubus, jaring-jaring kubus, luas permukaan kubus, dan volume kubus. Unsur-unsur kubus. Unsur-unsur suatu kubus terbagi menjadi 6 bagian, yaitu sisi atau bidang kubus, rusuk kubus, titik sudut kubus, diagonal bidang kubus, diagonal ruang kubus, dan bidang diagonal kubus. Sisi atau bidang kubus. Sisi atau bidang kubus yang kongruen sebanyak 6 buah, terdiri dari ABCD, EFGH, ABEF, CDGH, ADEH, dan BCFG. Rusuk kubus. Rusuk kubus yang sama panjang sebanyak 12 buah, terdiri dari AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan EH. Titik sudut kubus. Titik sudut kubus sebanyak 8 buah, terdiri dari titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Diagonal bidang kubus. Diagonal bidang kubus yang sama panjang sebanyak 12 buah, terdiri dari AC, BD,
EG, FH, AF, BE, CH, DG, AH, DE, BG, dan CF. Diagonal ruang kubus. Diagonal ruang kubus yang sama panjang sebanyak 4 buah, terdiri dari AG, BH, CE, dan DF. Bidang diagonal kubus. Bidang diagonal kubus yang kongruen sebanyak 6 buah, terdiri dari ABGH, CDEF, BCEH, ADFG, BDFH, dan ACEG. Jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus merupakan rangkaian sisi-sisi suatu kubus yang jika dipadukan akan membentuk kubus. Terdapat 11 jaring-jaring kubus. Berikut ini merupakan 2 contoh jaring-jaring kubus. Jaring-jaring pertama dan jaring-jaring kedua. Luas permukaan kubus. Pada kubus, terdapat 6 luas sisi yang kongruen, yaitu L1 sama dengan L2, sama dengan L3, sama dengan L4, sama dengan L5, sama dengan L6, atau sama dengan sisi kali sisi. Sehingga, luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi berpangkat 2, dengan keterangan L adalah luas permukaan kubus, L1 adalah luas sisi 1 kubus, L2 adalah luas sisi 2 kubus, L3 adalah luas sisi 3 kubus, L4 adalah luas sisi 4 kubus, L5 adalah luas sisi 5 kubus, L6 adalah luas sisi 6 kubus, dan S adalah sisi kubus. Volume kubus. Dikarenakan kubus adalah bagian dari balok khusus yang rusuknya sama panjang, maka rumus volume kubus dapat ditentukan dari rumus yang mirip dengan volume balok, yaitu volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau volume kubus sama dengan sisi pangkat 3. Dengan keterangan, V adalah volume kubus, dan S adalah sisi kubus. Balok. Balok merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Terdapat 4 submateri pada bangun balok ini, yaitu unsur-unsur balok, jaring-jaring balok, luas permukaan balok, dan volume balok. Unsur-unsur balok. Unsur-unsur suatu balok terbagi menjadi 6 bagian, yaitu sisi atau bidang balok, rusuk balok, titik sudut balok, diagonal bidang balok, diagonal ruang balok,
dan bidang diagonal balok. Sisi atau bidang balok. Sisi atau bidang balok yang saling berhadapan merupakan bidang yang kongruen sebanyak 6 buah, terdiri dari ABCD sama dengan EFGH, CDGH sama dengan ABEF, dan ADEH sama dengan BCFG. Rusuk balok. Rusuk balok yang sejajar merupakan rusuk yang sama panjang, sebanyak 12 buah, terdiri dari AB sama dengan CD sama dengan GH sama dengan EF, AE sama dengan BF sama dengan CG sama dengan DH, dan AD sama dengan BC sama dengan FG sama dengan EH. Titik sudut balok. Titik sudut balok sebanyak 8 buah, terdiri dari titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Diagonal bidang balok. Diagonal bidang balok yang berada pada satu bidang yang sama dan sejajar merupakan diagonal bidang yang sama panjang, sebanyak 12 buah, terdiri dari AC sama dengan BD sama dengan EG sama dengan FH, AF sama dengan BE sama dengan CH sama dengan DG, dan AH sama dengan DE sama dengan BG sama dengan CF. Diagonal ruang balok. Diagonal ruang balok yang sama panjang sebanyak 4 buah, terdiri dari AG, BH, CE, dan DF. Bidang diagonal balok. Bidang diagonal balok yang berpotongan dan kongruen sebanyak 6 buah, terdiri dari ABGH sama dengan CDEF, BCEH sama dengan ADFG, dan BDFH sama dengan ACEG. Jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok merupakan rangkaian sisi-sisi suatu balok yang jika dipadukan akan membentuk balok. Terdapat 54 jaring-jaring balok. Berikut ini merupakan 2 contoh jaring-jaring balok. Jaring-jaring pertama dan jaring-jaring kedua. Luas permukaan balok. Pada balok, terdapat 6 luas sisi berhadapan yang kongruen, yaitu 2 kali sisi panjang kali lebar, 2
2 kali sisi lebar kali tinggi dan 2 kali sisi panjang kali tinggi. Sehingga rumus luas permukaan balok dapat dituliskan 2 kali sisi panjang kali lebar tambah 2 kali sisi lebar kali tinggi tambah 2 kali sisi panjang kali tinggi. Atau dapat juga rumus luas permukaan balok sama dengan 2 kali sisi panjang kali lebar tambah sisi lebar kali tinggi tambah sisi panjang kali tinggi. Dengan keterangan L adalah luas permukaan balok, P adalah panjang sisi balok, L adalah lebar sisi balok, dan T adalah tinggi balok. Volume balok. Volume balok diperoleh dari hasil kali panjang balok, lebar balok, dan tinggi balok. Sehingga dapat dituliskan volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Dengan keterangan V adalah volume balok, P adalah panjang sisi balok, L adalah lebar sisi balok, dan T adalah tinggi balok. Prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Kita akan mempelajari khusus prisma segitiga. Terdapat 4 submateri pada bangun prisma ini, yaitu unsur-unsur prisma, jaring-jaring prisma, luas permukaan prisma, dan volume prisma. Unsur-unsur prisma. Unsur-unsur suatu prisma terbagi menjadi 5 bagian, yaitu sisi atau bidang prisma, rusuk prisma, titik sudut prisma, diagonal bidang prisma, dan tinggi prisma. Sisi atau bidang prisma segitiga. Sisi atau bidang prisma segitiga sebanyak 5 buah, terdiri dari yang pertama, bidang alas dan bidang atap yang disebut dengan basis, merupakan bidang yang kongruen dan sejajar berbentuk segitiga, sebanyak 2 buah, yaitu ABC dan DEF. Yang kedua, bidang tegak berbentuk persegi atau persegi panjang, sebanyak 3 buah, yaitu BCEF, ACDF, dan ABDE. Rusuk prisma segitiga. Rusuk prisma segitiga yang sejajar merupakan rusuk yang sama panjang, sebanyak 9 buah, terdiri dari rusuk alas sama dengan rusuk atap sebanyak 6 buah, yaitu AC sama dengan DF, AB sama dengan DE, dan BC sama dengan EF. Rusuk tegak sebanyak 3 buah, yaitu CF sama dengan AD sama dengan BE. Titik sudut prisma segitiga. Titik sudut prisma segitiga sebanyak 6 buah, terdiri dari titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Diagonal bidang prisma segitiga.
Diagonal bidang prisma segitiga hanya terdapat pada bidang tegaknya, sebanyak 6 buah. Terdiri dari AF sama dengan CD, AE sama dengan BD, dan CE sama dengan BF. Tinggi prisma. Tinggi prisma merupakan jarak dari bidang alas ke bidang atap. Dengan kata lain, tinggi prisma sama dengan rusuk tegak prisma. Jaring-jaring prisma segitiga. Jaring-jaring prisma segitiga merupakan rangkaian sisi-sisi suatu prisma segitiga yang jika dipadukan akan membentuk prisma segitiga. Terdapat 4 jaring-jaring prisma segitiga. Berikut ini merupakan 2 contoh jaring-jaring prisma segitiga. Jaring-jaring pertama dan jaring-jaring kedua. Luas permukaan prisma segitiga. Luas permukaan prisma yang menjadi topik pembahasan adalah prisma segitiga. Karena alas dan atap ukurannya sama, sehingga luas permukaan prisma yaitu 2 kali sisi alas tambah luas selimut. Karena alasnya berbentuk segitiga dan selimut prisma berbentuk persegi panjang, maka luas permukaan prisma segitiga dapat dituliskan 2 kali 1/2 kali alas kali tinggi ditambah keliling alas kali tinggi. Dapat juga dituliskan luas permukaan prisma sama dengan 2 kali 1/2 kali alas kali tinggi ditambah sisi A tambah sisi B tambah sisi C kali tinggi prisma. Dengan keterangan, L adalah luas permukaan prisma, LA adalah luas alas, LS adalah luas selimut, KA adalah keliling alas, A adalah alas prisma, dan T adalah tinggi prisma. Volume prisma segitiga. Volume prisma yang menjadi topik pembahasan adalah prisma segitiga. Volume prisma diperoleh dari luas alas tambah tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka volume prisma dapat dituliskan 1/2 kali alas kali tinggi alas kali tinggi prisma. Dengan keterangan, V adalah volume prisma, A adalah alas segitiga, TA adalah tinggi alas, dan TP adalah tinggi prisma. Limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N, serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Kita akan mempelajari khusus limas segi 4. Terdapat 4 submateri pada bangun limas ini, yaitu unsur-unsur limas, jaring-jaring limas, luas permukaan limas, dan volume limas. Unsur-unsur limas. Unsur-unsur suatu limas terbagi menjadi 6 bagian, yaitu sisi atau bidang limas, rusuk limas, titik sudut limas, diagonal bidang limas, tinggi limas, dan bidang diagonal limas. Sisi atau bidang limas segi 4. Sisi atau bidang limas segi 4 sebanyak 5 buah, terdiri dari 1 sisi alas berbentuk segi 4, yaitu ABCD. 4 sisi tegak berbentuk segitiga, yaitu
ADE, CDE, BCE, dan ABE. Rusuk 5 segi 4. Rusuk 5 yang sejajar merupakan rusuk yang sama panjang, sebanyak 8 buah, terdiri dari 4 rusuk alas, yaitu AB sama dengan CD, dan AD sama dengan BC. 4 rusuk tegak, yaitu AE sama dengan BE sama dengan CE sama dengan DE. Titik sudut 5 segi 4. Titik sudut 5 segi 4 sebanyak 5 buah, terdiri dari titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Diagonal bidang 5 segi 4. Diagonal bidang 5 segi 4 hanya terdapat pada bidang alasnya, sebanyak 2 buah, terdiri dari AC sama dengan BD. Bidang diagonal 5 segi 4. Bidang diagonal yang berpotongan dan kongruen sebanyak 2 buah, terdiri dari BDE sama dengan ACE. Tinggi limas. Tinggi limas merupakan jarak terpendek dari titik puncak limas ke alas limas yang selalu tegak lurus dengan titik potong diagonal bidang alas. Jaring-jaring limas segi 4. Jaring-jaring limas merupakan rangkaian sisi-sisi suatu limas yang jika dipadukan akan membentuk limas. Terdapat 6 jaring-jaring limas segi 4. Berikut ini merupakan 2 contoh jaring-jaring limas segi 4. Jaring-jaring pertama dan jaring-jaring kedua. Luas permukaan limas. Luas permukaan limas yang menjadi topik pembahasan adalah limas segi 4. Karena sisi alasnya berbentuk segi 4 dan sisi selimutnya berbentuk segitiga, maka luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah luas selimut. Dapat juga dituliskan luas permukaan limas segi 4 sama dengan sisi dikali sisi ditambah 1/2 kali alas kali tinggi. Dengan keterangan L adalah luas permukaan limas, LA adalah luas alas, LS adalah luas selimut, S adalah sisi alas, A adalah alas segitiga, dan T adalah tinggi segitiga. Volume 5 segi 4. Volume limas yang menjadi topik pembahasan adalah limas segi 4. Volume limas diperoleh dari 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk segi 4, maka volume limas segi 4 dapat dituliskan 1/3 dikali sisi kali sisi dikali tinggi limas. Dengan keterangan V adalah volume limas, LA adalah luas alas,
S adalah sisi alas, dan T adalah tinggi limas. Demikianlah video animasi 3D Oceanmate bangun ruang sisi datar ini. Sampai jumpa di video pembelajaran matematika selanjutnya.